Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami FSM Kafa dalam segmen 30 hari berkisah. Pada kesempatan kali ini kami akan berkisah mengenai Amul Husni atau tahun duka cita. Amul Husni atau bisa juga kita sebut sebagai tahun duka cita atau tahun kesedihan, di mana pada masa itu, tepatnya pada tahun 10 setelah kenabian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditinggalkan oleh dua orang yang sangat berjasa semasa hidupnya. Rasulullah ditinggalkan oleh Abu Thalib dan juga oleh Siti Khadijah. Dengan wafatnya paman dan istri beliau, maka berarti beliau telah kehilangan tulang punggung yang kuat, sebab istri dan paman beliau inilah yang sangat berjasa kepada beliau khususnya dan bagi kemajuan dakwah beliau kepada umatnya pada umumnya. Maka dari kedukaan dan kesedihan yang teramat bertubi-tubi itu, beliau sendiri menamakan tahun ini dengan nama Amul Husni atau tahun duka cita, yaitulah Amul Husni. Beberapa waktu setelah pemboikotan berakhir, Abu Thalib mengalami sakit parah dikarenakan patah tulang rusuknya, ditambah dengan kelelahan yang ia alami selama masa pemboikotan. Hal ini sangat wajar, mengingat usia Abu Thalib pada saat itu menginjak lebih dari 80 tahun. Dalam kesakitannya itu, Abu Thalib wafat. Dalam suatu riwayat dikisahkan bahwasanya Rasulullah sangat cinta dan sayang terhadap Abu Thalib, mengingat jasa-jasa yang telah Abu Thalib lakukan untuk membantu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam semasa hidupnya. Kecintaan Rasulullah Muhammad makin bertambah ketika mendapati pamannya Abu Thalib terjatuh sakit. Maka dari itu, Nabi berulang kali datang ke rumahnya dan mengajak supaya pamannya itu menyatakan pengakuan di muka beliau dengan pernyataan La ilaha illallah, tidak ada Tuhan melainkan Allah. Akan tetapi permintaan dan ajakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sebaik dan seluhur itu tetap tidak diikuti sehingga sampai ajalnya. Dengan demikian, dapatlah dikatakan bahwasanya Abu Thalib mati dalam keadaan masih mengikuti agama Abdul Muthalib. Dikala itu, Rasulullah mendapati bahwasanya pamannya yang begitu besar jasanya itu wafat masih dalam keadaan menganut agama kakek moyangnya, ialah agama yang menyembah berhala. Maka dari itu beliau berkata, "Demi Allah, sungguh aku akan memohonkan ampunan kepada Allah untuk engkau pamanku selama aku belum dilarang." Maka ketika itu Allah menurunkan wahyu kepada beliau. Surah At-Taubah ayat 113. Maka nalin nabi walladina amanu ayyastaghfiru lil musyrikin walau kanu ulil qurba mim ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim, yang artinya tiadalah sepatutnya bagi Nabi
dan orang-orang yang beriman memintakan ampun kepada Allah bagi orang-orang musyrik, walaupun orang-orang musyrik itu adalah kaum kerabatnya. Sesudah jelas bagi mereka bahwasanya orang-orang musyrik itu adalah penghuni neraka jahanam. Surat At-Taubah ayat 113. Setelah mendapatkan wahyu tadi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak jadi memohonkan ampun kepada Allah untuk pamannya itu, dan selanjutnya beliau lalu menerima wahyu dari Allah lagi, yaitu Quran Surat Al-Qasas ayat 56 yang berbunyi, Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin, yang artinya sesungguhnya engkau Muhammad tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang-orang yang kamu kasihi, tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang-orang yang dikehendakinya, dan Allah mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk. Quran Surat Al-Qasas ayat 56. Yang kedua, ada seorang wanita bernama Khadijah. Khadijah merupakan istri dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Khadijah merupakan cinta sejati Rasulullah. Khadijah adalah manusia pertama yang menyatakan keimanan atas kerasulan Muhammad. Dan dari Khadijah jugalah Rasulullah memiliki keturunan. Tak sedikit pun keluh kesah keluar dari mulut sucinya akan berbagai ujian dalam perjuangan. Terlebih hanya keluhan bersifat pribadi. Senantiasa hadir dalam suka dan duka sang pujaan hati dengan berlaku layaknya pendamping sejati. Tempat Khadijah di hati Rasulullah tak akan pernah bisa tergantikan. Bahkan Aisyah saja dengan berbagai kelebihannya dibuat cemburu oleh Khadijah, meskipun pada saat itu Khadijah telah lama terbaring di pemakaman Ma'la. Dengan demikian, wajar kiranya selama Khadijah masih hidup, Rasulullah tidak berpoligami. Ya, itulah Khadijah, perempuan yang sangat dicintai oleh Rasulullah. Tidak lama setelah Abu Thalib wafat, Khadijah pun wafat juga setelah mengalami kelelahan fisik demi mempertahankan akidah tauhidullah yang diajarkan Rasulullah sekaligus suaminya. Dua peristiwa duka ini benar-benar menyentuh emosi Rasulullah yang terdalam. Karena bagaimanapun, Abu Thalib dan Khadijah merupakan dua manusia yang sejak awal senantiasa mendukung apapun yang dilakukan oleh Rasulullah. Sebagai manusia biasa, wajar kiranya apabila Rasulullah mengalami kesedihan yang mendalam. Akan tetapi, sebagai pimpinan tertinggi pada saat itu, Rasulullah tidak ingin kedukaan ini menghambat atau bahkan bisa saja menghentikan perjuangan revolusi. Rasul tidak ingin itu terjadi. Rasul berpikir, boleh jadi wafatnya dua orang dekat ini merupakan jalan untuk lebih menguatkan mental Rasulullah, dan tentunya tanpa tergantung kepada manusia, melainkan hanya kepada Allah Azza wa Jalla semata. Mengenai dua tokoh yang memiliki andil besar dalam perjuangan Islam ini, secara simbolik dapat dipahami sebagai dua unsur pendukung yang mampu menjalankan roda revolusi Islam. Khadijah merupakan pemeluk Islam pertama setelah Rasulullah.
Khadijah adalah perempuan dengan kemampuan manajerial keuangan yang tak dapat diragukan kembali. Perempuan secara fitriah adalah pendamping laki-laki. Satu dengan lainnya saling membutuhkan. Perempuan juga dikenal lebih rapih dalam penganggaran belanja kebutuhan. Dengan demikian, Khadijah ini dapat disimbolkan dengan bidang maliyah yang tidak dapat dipisahkan dengan sebuah gerakan revolusi Islam. Dalam perolehan, pengaturan, dan penggunaannya harus terjamin kebersihannya sesuai dengan standar tauhidullah. Sedangkan figur Abu Thalib, keislamannya diperdebatkan. Digambarkan seorang laki-laki yang berkedudukan penting di Mekah pada saat itu. Meskipun secara fisik sudah renta, tetapi pengaruhnya yang begitu kuat selalu didedikasikan untuk melindungi Rasulullah sampai akhir hayatnya. Sehingga Abu Thalib dapat dimaknai sebagai nafsiyah yang mendukung secara totalitas terhadap perjuangan revolusi. Dengan mengoptimalkan potensi yang melekat pada dirinya, tak terbatas oleh keluhan fisikal. Dalam keadaan tertentu juga, nafsiyah tidak harus selalu dari Islam. Tetapi dalam kacamata politik, nafsiyah dapat digalang sesuai dengan kebutuhan strategi saat itu. Siapa memanfaatkan siapa tanpa menghilangkan batasan prinsip tauhidullah. Subhanallah. Tentang wafatnya dua tokoh ini, bukan berarti makna simbolik juga ikut hilang. Tidak seperti itu. Makna simbolik akan tetap ada. Dengan kewafatan dua figur ini, boleh jadi itu hanya untuk meneguhkan dan memurnikan Rasulullah akan jaminan dari Allah atas kecukupan dua pendukung revolusi, maliyah dan nafsiyah, Abu Thalib dan Khadijah. Tak terbatas oleh keterbatasan figur dan usia manusia. Tetapi di bawah jaminan Allah, dua bidang itu, maliyah dan nafsiyah, akan terus-menerus dicurahkan selama revolusi terus bergerak maju. Selama revolusi terus bergerak maju, Allah akan mencurahkan dua bidang tersebut. Semakin maju revolusi, semakin besar curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah kisah Amul Husni, tahun duka cita, di mana Rasulullah mengalami kesedihan yang amat mendalam. Semoga dapat bermanfaat bagi yang mendengarkan. Apabila ingin berdiskusi atau ada koreksi, silahkan di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.